Selamat malam saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya sangat bahagia, sukacita bisa bertemu dengan saudara di tengah minggu pada malam hari ini bersama-sama saudara. Meskipun saudara di rumahnya masing-masing, tetapi tidak mengurangi daripada kehadiran Tuhan di dalam ibadah tengah minggu malam hari ini. Oleh sebab itu, sebelum kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan dan belajar dari firman Tuhan, mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa yang di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan, Engkau telah membalikan kembali untuk bertemu ibadah secara online pada malam hari ini. Kami bisa bersama-sama dengan jemaat yang Kau percayakan melalui gereja GKI Kasih Karunia di tempat ini Tuhan. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan terima kasih kalau sampai detik ini Engkau terus memelihara dan memberkati kami dan memproteksi segala sesuatu yang terjadi dalam kesehatan kami masing-masing. Khususnya gerejamu di GKI Kasih Karunia ini Tuhan. Tuhan, pada malam hari ini kami boleh belajar firman Tuhan. Tolong Tuhan Yesus melalui Roh Kudus-Mu bisa mengurapi kami, bisa memberikan pencerahan kepada kami supaya apa yang kami dengar dan kami rasakan firman ini akan menjadi berkat dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, ucap syukur. Amin. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, mari kita mempersiapkan Alkitab kita masing-masing dari rumah. Kita akan membaca dari kitab Mazmur. Mazmur pasal 92. Mazmur pasal 92 ayat 13 sampai 16. Mazmur 92 ayat 13 sampai 16. Firman Tuhan mengatakan begini. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah menjadi gemuk dan segar. Untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Saudaraku, kita akan belajar khususnya dalam kitab Mazmur pasal 92 pada malam hari ini. Saya beri judul Berbuah Sampai Tua. Berbuah sampai tua. Saya memikirkan tema ini karena apa? Pada prinsipnya manusia punya cita-cita, punya harapan, hidupnya itu tidak hanya mudah produktif, tetapi sampai tua pun kita masih produktif, artinya masih bisa berbuah. Itulah yang dimaui di dalam kehidupan kita secara manusia, secara pribadi, lepas pribadi. Saya secara pribadi sebagai hamba Tuhan juga gitu. Semangat saya itu tidak hanya pada waktu muda, tetapi pada usia lanjut seperti saat ini pun jangan sampai mengurangi semangat, tetap gemuk dan segar dan berproduktif atau berbuah. Inilah yang kita harapkan semuanya. Namun menjadi pertanyaan bagi kita, apa yang perlu kita perbuat atau resep apa kita supaya sampai tua kita tetap berbuah? Apa yang harus kita lakukan? Dari bacaan pada malam hari ini, paling tidak ada dua pengertian. Ada dua konsep supaya kita memenuhi sampai tua kita tetap gemuk, segar dan berbuah. Nah, mari pada malam hari ini kita akan merenungkan bersama-sama. Yang pertama, kita harus hidup sebagai orang benar. Ini. Kita harus hidup sebagai orang benar. Kembali pada ayat yang ke-13. Mazmur 92 ayat 13. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma. Nah, orang benar dianalogikan pemazmur ini seperti pohon korma dan aras. Ini menjadikan suatu hal yang luar biasa. Pohon korma dan aras ini memang saya secara pribadi belum tahu pohonnya bentuk seperti apa, tapi saya meyakini dari pembacaan firman Tuhan ini kita orang benar itu dianalogikan seperti pohon korma dan aras. Karena apa? Mereka makin tua makin menjulang tinggi, tetapi dia tidak terpengaruh dalam kehidupannya. Dia tetap kelihatan segar, dia kelihatan tambun pohonnya dan sebagainya dan berbuah. Demikian juga dalam kehidupan kita. Firman Tuhan ini supaya memberikan suatu arahan, memberikan satu petunjuk bagi kita. Kita makin tambah umur tetapi tidak mengurangi
kesegaran kita, kebugaran kita, apalagi produktivitas kita, rohani kita ini makin dirasakan di dalam lingkungan kita, bahkan diri kita masing-masing secara pribadi, lepas pribadi. Nah, orang benar itu bukan hanya menunjuk orang yang memiliki perbuatan benar, tetapi menunjuk kepada orang-orang yang mau mempercayai janji Tuhan. Nah ini, jadi penekanannya orang benar itu bukan menunjukkan orang benar itu perbuatan-perbuatan yang benar, tetapi mau menunjukkan, yaitu mau meyakini, mau mengimani bahwa janji-janji Tuhan. Demikian juga Abraham, salah satu contoh. Mengapa Abraham disebut orang benar? Karena Abraham tidak hanya menunjukkan perbuatan, perilakunya, tindakannya itu menunjukkan orang benar. Tapi satu sisi Abraham mau menunjukkan imannya bahwa janji-janji Tuhan itu akan digenapi. Inilah yang menjadi pertanyaan bagi kita. Apakah kita sampai saat ini pun kita masih mau berpegang pada janji-janji Tuhan? Mau meyakini bahwa janji-janji Tuhan itu iya dan iya. Inilah yang perlu kita pertanyakan dalam diri kita masing-masing. Kalau kita aplikasikan dalam kehidupan kita secara praktis sehari-hari pada saat ini, kita menghadapi makin hari itu bukan hidup yang makin enak. Bagaimana kalau kita waktu pemerintah menghimbau pada PSBB berjalan dan sekarang PSBB dilonggarkan mau masuk era baru, tetapi apakah makin enak kita? Bukan juga. Justru makin ketat kehidupan kita didisiplin, mau atau tidak. Nah inilah yang perlu pertanyaan bagi kita. Maka dari itu kita sebagai orang beriman, apalagi kita ini sebagai di negara yang minoritas, mari kita memberikan contoh. Meskipun dalam dunia normal yang diharapkan oleh pemerintah kita memasuki era baru ini, mari protokol yang diberikan oleh Tuhan dalam kehidupan kita harus berubah total. Maka dari itu kita harus menjadi contoh. Apalagi kita itu gereja, warga gereja. Jangan sampai menjadi sandungan bagi mereka yang belum percaya. Justru kita akan menjadi contoh, kesempatan kita untuk menunjukkan hidup kita ini adalah hidup orang yang benar dikatakan oleh firman Tuhan. Maka dari itu kita tidak hanya wacana, kita tidak hanya berpikir memberikan pendapat-pendapat, tetapi mau mempraktekkan, mau membuktikan bahwa kita ini dikatakan orang yang benar. Di samping itu kita tetap berpegang erat pada janji-janji Tuhan yang di setiap saat Tuhan berbicara di dalam kehidupan kita. Banyak janji-janji itu, ribuan di dalam Alkitab itu janji-janji Tuhan. Maka dari itu paling tidak mari kita pegang bahwa janji Tuhan itu bahwa kita tidak akan mengalami satu kekurangan, bahwa dalam Mazmur pun juga mengatakan bahwa kita, anak cucu kita tidak akan minta-minta. Artinya kehidupan keturunan generasi kita sampai kita pun tidak akan meminta-minta. Justru kitalah akan memberkati kepada mereka-mereka yang belum percaya pada Tuhan kita Yesus Kristus. Itulah poin yang pertama. Supaya kita berbuah sampai tua, poin pertama apa? Kita harus hidup sebagai orang benar. Orang benar itu seperti apa? Orang yang mau melakukan kehidupannya, perkataannya, tindakannya menunjukkan suatu kebenaran. Kebenaran itu bukan diukur di dalam lingkungan kita, bukan diukur daripada pendapat kita, tetapi diukur oleh bagaimana orang yang merasakan kehadiran kita itu menunjukkan bahwa kita itu hidup benar. Benar di hadapan Tuhan maupun benar di hadapan lingkungan kita. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua dikatakan begini. Kita harus ditanam di bait Tuhan. Nah ini. Yang pertama kita harus hidup orang benar. Yang kedua kita harus hidup ditanam baitnya Tuhan. Mari kita lihat di dalam ayat yang ke-14. Ya, ayat ke-14 dikatakan begini. Mereka yang dimaksud mereka itu adalah orang-orang benar yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Nah ini, saudara harus tahu dan saudara sadar bahwa setelah kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat atau sebagai pengikut Tuhan, kita harus tahu bahwa kita setelah itu kita ditanam di bait Allah. Ini, ya kalau kita ditanam bait Allah,
bukan lagi menjadi pohon yang liar ini, tetapi menjadi pohon yang ditanam bait Allah. Kita bukan lagi orang asing dan pendatang, tetapi menjadi anggota-anggota keluarga Allah, anak-anak Allah, produktivitas yang tanpa batas yang mengalir melalui bait Allah. Maka kita tidak boleh keluar dari bait Allah. Poin yang kedua, kalau kita sadar setelah kita mengikut Tuhan, kita itu ditanam di baitnya Allah. Maka dari itu kalau kita ditanam di bait Allah, kita tidak bisa keluar dari bait Allah. Kenapa? Karena supaya dari bait Allah itu akan mengeluarkan suatu buah-buah yang dikehendaki oleh Tuhan. Karena kalau sudah keluar dari bait Allah, yang keluar itu buah-buah yang belum tentu itu dikehendaki Tuhan. Tetapi kalau kita masih ada di dalam bait Allah, di dalam tanam Tuhan yang di bait Allah, pasti hidup kita akan keluar yaitu buah-buah yang dikehendaki oleh Tuhan. Ini menjadikan satu ciri di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Kita harus tetap ditanam di dalam gereja Tuhan, apapun situasinya, jangan kembali menjadi pohon yang liar. Demikian juga dalam keadaan seperti ini, secara manusia saudara bisa kecewa pada gereja, saudara bisa kecewa kepada gereja karena kondisi seperti ini. Itu secara manusia wajar, tetapi yang menjadi catatan kita, jangan sampai kita keluar dari gereja. Mengapa saya katakan jangan sampai keluar dari gereja? Karena setelah kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita itu ditanam di bait Allah, artinya kita itu ditanam di gereja. Karena iman tumbuh kita itu dari gereja, sehingga pengajaran firman Tuhan dari gereja, sehingga kalau kita sudah keluar dari bait Allah atau gereja, dianalogikan seperti kita itu keluar seperti pohon yang liar. Kalau sudah kita menjadi pohon yang liar, buahnya nanti tidak bisa dirasakan dan tidak bisa menjadi berkat bagi orang lain. Oleh sebab itu, saya mohon kepada jemaat pada malam hari ini, dua pengertian pada malam hari ini akan menjadi kita berbuah sampai tua. Yang pertama, menjadilah orang benar. Yang kedua, mari kita sadar bahwa kita itu ditanam di bait Allah. Di dalam ayat 14 tadi bahwa kita itu ditanam di bait Allah. Mengapa harus ditanam di bait Allah? Karena melalui di bait Allah inilah kita akan mengeluarkan buah-buah yang dikehendaki oleh Tuhan. Tetapi kita, bait Allah itu merupakan istilahnya adalah gereja. Kalau kita masih ada di dalam gereja, kondisi seperti apapun, mungkin saudara saya katakan tadi kecewa, saudara mungkin ke gereja tidak ada harapan, tidak ada dapat sesuatu hal yang seperti saudara inginkan. Saudara nggak usah perlu kecewa, karena itulah keberadaan kita, karena Tuhan menanam di bait Allah di gereja ini. Meskipun gereja ini kecil dan sebagainya, saudara nggak perlu kecewa, karena Tuhan punya maksud, punya tujuan dalam hidup saudara, supaya makin tua makin berbuah, makin tua makin produktif di dalam kehidupan saudara secara pribadi, maupun berjemaat, maupun keluarga pribadi lepas pribadi. Dua poin pada malam hari ini mari kita rasakan dan kita renungkan bersama-sama. Saya ulang, dari Mazmur 92 ayat 13 sampai 16 ini ada dua poin. Yang pertama, mari kita hidup benar. Hidup benar itu contohnya seperti Abraham. Perilaku, tindakan, ucapannya seperti Abraham. Maka itu Abraham disebut orang yang benar. Kenapa? Di samping Abraham menunjukkan hidupnya orang benar, tetapi Abraham mau pegang janji Tuhan, meyakini janji Tuhan, ya dan amin. Demikian juga kalau kita jangan hanya puas sampai pada titik tertentu kita bisa berbuat, mengucapkan, tindakan kita, action kita dalam kehidupan sehari-hari menunjukkan orang benar, tetapi lebih utama lagi yaitu kita meyakini seperti Abraham, pegang janji Tuhan bahwa hidup kita itu benar-benar hidup di dalam kebenaran Tuhan. Yang kedua, kita itu sadar bahwa kita itu ditanam di baitnya Tuhan, yaitu di gereja. Maka itu kalau kita dalam kondisi seperti ini, jangan sampai ada pemikiran, wah saya mau keluar dari gereja aja sama aja, di gereja juga nggak dapat apa-apa, di luar juga sama aja, udahlah, daripada buang waktu, buang tenaga ke gereja, apa gunanya. Maka dari itu dikatakan firman Tuhan itu seperti pohon yang liar kalau kita keluar dari gereja.
Kalau pohon yang liar, saudara tahu kalau pohon yang liar itu enggak dirawat, enggak di ini itu, enggak dipupuk dan sebagainya. Waduh, seperti apa saya tidak bisa bayangkan. Boro-boro mengharapkan buahnya, hidupnya saja belum tentu bisa dipandang enak. Tetapi kalau kita ada di dalam bait Allah, di dalam gereja, itu disirami, disaingi, yaitu rumput-rumput atau tanaman yang liar sekitarnya dibersihkan dan dipupuk. Memang rasanya dipupuk, disaingi ini tidak enak. Umpama lagi pupuk kandang, ya, kotoran ternak, udah baunya seperti apa dan sebagainya. Tapi itu menguntungkan kita supaya pohon itu menjadi segar dan gemuk. Artinya segar dan gemuk itu enak dipandang, enak dilihat, gemuk, bisa menjulang menjadi tumbuh, kelihatannya ada kehidupan yang diharapkan, artinya ada buah yang produktif di dalam kehidupannya. Demikian juga dalam kehidupan kita. Kita bergereja, saudara itu jangan mungkin pada saat saudara datang ke gereja, saudara baru kena pupuk. Ya, pupuknya enggak enak, baunya mungkin mendengarkan firman Tuhan tidak sesuai harapan saudara, tidak enak, pujian-pujian seakan-akan tidak mengungkapkan hati saudara. Itu merupakan pupuk, saudara harus siap menerima hal itu, karena itulah yang mau Tuhan dalam kehidupan kita, supaya kita dianalogikan di dalam pembacaan tadi pohon ara dan pohon korma. Oleh sebab itu, kalau pohon korma dan ara itu mendapatkan pupuk, mendapatkan siraman, itu akan menjadi gemuk dan segar, bahkan berbuah. Demikian juga dalam kehidupan kita. Kalau kita tidak mendapatkan pupuk dan siraman firman Tuhan, kita tidak akan bisa menjadi gemuk dan segar seperti dalam firman Tuhan. Saya baca ulang di dalam Mazmur 92 ayat 13 pada kesempatan ini. Khususnya nanti ayat 15. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma. Nah ini, orang benar dianalogikan bertunas seperti pohon korma. Akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Ayat 15, pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar. Maka tadi saya katakan tema saya malam hari ini firman Tuhan adalah sampai tua kita berbuah. Bagaimana supaya kita dapat berbuah sampai tua? Memang kita punya cita-cita produktif hidup kita itu tidak hanya masa muda saja, tetapi masih tua pun kita juga harus produktif. Harus menghasilkan buah yang bisa dirasakan. Caranya bagaimana? Kita hidup di dalam kebenaran Tuhan. Kita hidup sadar bahwa kita itu ditanam di baitnya Allah Tuhan. Inilah dua pengertian firman Tuhan yang malam hari ini menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita akan berdoa. Tuhan Yesus, kami datang pada malam hari ini. Kami bersyukur Kau telah menaburi firman Tuhan melalui Mazmur 92. Ada dua kebenaran yang disampaikan oleh hamba-Mu malam hari ini, supaya sampai tua pun kami bisa hidup berbuah. Ada dua untuk memenuhi kita bisa hidup berbuah. Yang pertama, kita harus hidup dalam kebenaran atau hidup dalam benar. Hidup dalam benar artinya di situ dikatakan apa? Melalui ucapan tindakan kita harus menunjukkan hidup orang benar. Bahkan orang benar harus mampu mengimani, meyakini janji-janji Tuhan itu iya dan iya. Oleh sebab itu, tidak hanya itu saja supaya kita sadar bahwa kita ini ditanam di baitnya Allah. Tetapi kalau kita keluar dari bait Allah, berarti kita menjadi pohon yang liar. Kalau menjadi pohon yang liar, apa artinya dalam kehidupan kita? Tidak berguna. Oleh sebab itu, mari kita tingkatkan, kita sadar bahwa kita itu ditanam di baitnya Allah, yaitu di gereja. Kondisi apapun, gereja inilah yang akan mempertumbuhkan hidup kita itu menjadi segar dan gemuk dan berbuah di dalam kehidupan kita. Berkati firman Tuhan ini kepada jemaat atau hamba-Mu yang menyampaikan, sama-sama diberkati oleh Tuhan. Malam hari ini kami berdoa Tuhan, seluruh jemaat-Mu yang ada di rumah masing-masing, Tuhan akan memberkati, Tuhan terus memproteksi dari keadaan saat sekarang yang menakutkan semua manusia yang ada di muka bumi ini. Namun kami percaya kalau Tuhan mengizinkan hal ini terjadi, virus ada di lingkungan kami, tapi kami percaya juga bahwa Tuhan akan menjaga dan melindungi dalam kehidupan. Berilah ketahanan tubuh mereka masing-masing secara luar biasa Tuhan. Tuhan, kami juga mengucap syukur dan terima kasih karena Engkau sudah memberkati Bu Mega khususnya minggu yang lalu. Beliau dioperasi, sekarang sudah dalam proses kesembuhan di rumahnya. Tolong Tuhan Yesus memberkati kondisi Bu Mega ke tangan kuasa-Mu Tuhan.
Tuhan Yesus, kami berdoa untuk jemaat-Mu yang lainnya meskipun tidak kami sebut namanya. Tuhan, Kau berkati. Dan kami malam hari ini berdoa untuk semua yang terlibat dalam pelayanan untuk menyiapkan khotbah pada malam hari ini. Tuhan berkati satu persatu ke tangan kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, pada malam hari ini kami ingin mengakhiri ibadah ini dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Mari kita akan menerima berkat daripada Tuhan kita, Yesus Kristus. Kiranya anugerah damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai hidup saudara saat ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Amin. Kita nyanyi Bapa terima kasih masing-masing dari rumahnya.